ya. Jadi salah satu warga yang kemudian menyimak video kita ya Pak ya, dan tertarik untuk melihat warga berkebun di sini, bukan begitu Pak ya? Iya. Jadi sudah datang ke lokasi Sepunggur ini sudah berapa bulan Pak? Sobat Survivor, masih dari lokasi transmigrasi Sepunggur dan bersama Mas Petruk Kaltara. Apa? Siap. Sing bukan. Ora enek. Ora ono liyane. Oke Sobat Survivor, jadi saat ini kita kita sedang melihat pemukiman warga yang di sini. Nah, Sobat Survivor bisa melihat di sini sedang ada perbaikan tanggul, atau mereka mengenalnya dengan cuci kali ya. Cuci parit ya. Oh, cuci parit ya. Baik, dan di depan kita itu ada Pak Aris, transmigran asal Jepara. Waduh, pisangnya bagus, api pisangnya. Nah, ini kita melihat warga di sini. Kok pisangnya kok warna putih ya? Truk. Warnanya kok putih gitu ya? Kepok kuning ya? Kepok kuning. Waduh. Suweker tenan ini tanamannya ini. Wes. Dimanapun Anda berada, kita masih di lahan salah satu warga transmigrasi yang ada di Sepunggur. Dan kita kedatangan teman baru ini. Mohon maaf, dengan siapa Pak? Pak Abdul. Pak Abdul, ya. Jadi salah satu warga yang kemudian menyimak video kita ya Pak ya, dan tertarik untuk melihat warga berkebun di sini, bukan begitu Pak ya? Iya. Jadi sudah datang ke lokasi Sepunggur ini sudah berapa bulan Pak? 2 bulan lebih lah. 2 bulan lebih. Asalnya dari mana Pak kemarin? Dari Demak, cuma kemarin merantau di Aceh kan, langsung dari Aceh kemari. Iya. Luar biasa Pak Abdul. Ternyata Pak Abdul ini sudah berkali-kali menghubungi kita gitu ya. Namun saya tidak melihat keseriusan kemarin. Namun ternyata keseriusan itu dibuktikan dengan langsung berada di sini Pak. Iya. Luar biasa. Dan yang luar biasa lagi adalah Pak Abdul juga memberikan support atau dukungan kepada warga-warga trans yang ada di sini. Luar biasa. Salah satu yang terbantu adalah Pak Aris yang ada di sini. Kami kemarin itu kalau nggak ada Pak Dul, mungkin kami nggak bisa ya beli dolomit ataupun obat-obatan. Nah, kami lah main lah ceritanya ngobrol dengan Pak Dul itu kan. Masalah modal lah. Alhamdulillah adalah pinjaman dari Pak Dul kemarin itu. Ya, kami datangnya Pak Dul, khusus Pak Dul pribadi datang ke Sepunggur. Saya senang ya, senang satu kita dapat saudara satu lagi, kedua kita senangnya apa? Kita dikasih modal. Biarpun kita mengembalikan, tapi kita kan dipinjamin modal tanpa anggunan. Coba kalau kita ke BRI pinjam uang 5 jangan kali 5 juta lah, 2 juta sudah ada anggunannya minimal BKB. Nah, tujuan Pak Dul kesini baik, orangnya nggak neko-neko, dia juga petani. Dia juga ngasih spot dan ngasih pinjaman. Kalau nggak ada beliau, kami, Pak Mitro, Pak Sarjoko kemarin mau jadi apa coba? Boro-boro kok beli dolomit buat beli beras ada dengap-dengap. Itu kami ditawarin. Ya nantilah Pak Aris tanggal 10 ada. Tapi tepat ngomongnya tanggal 10 dikasih pinjaman 5 juta. Luar biasa. 6 juta kok 5 juta, 6 juta. Baik. Pak Dul, mungkin sedikit saja nih Pak, kan tidak banyak untuk saat ini mungkin Pak ya. Jadi sejauh mana setelah melihat di YouTube kita, apakah sama persis dengan kondisi yang ada di lapangan atau seperti apa Pak? Boleh Ya, sedikit. kalau dilihat kondisinya sama lah, apa-apanya memang masyarakat ini masih kurang dalam pertanian kan, masih kurang berkembang kan. Ya makanya istilahnya harapan saya ya mudah-mudahan masyarakat Sepunggur sini berkembang lah pertaniannya. Bisa maju. Bapak melihat harapan nggak untuk warga Sepunggur di sini melihat lokasinya yang dekat dengan pesisir, atau bisa dikatakan pesisir ini Pak ya? Iya, masih bisa lah, masih dulu lah. Tapi perlu memang modal, keseriusan, kerja keras lah memang perlu. Di awal-awal trans ini Pak ya? Iya.
Karena ini masih dari tahun 2017 Pak ya. Iya, lagian trans baru, tanah pun masih tanah gambut kan, memang perlu kerja keras betul sini. Saya melihat Bapak sudah memberikan sedikit percontohan kepada warga. Ini saya melihat tanaman apa ini? Tanaman sawinya, daun bawangnya, dan juga sangat rapi. Ini kira-kira Bapak buat kebun ini berapa luasnya Pak untuk saat ini? Ini seperempat rencana ini. Sementara seperempat dulu saya uji coba kan. Dan apakah Bapak memang di Aceh kemarin berkebun juga kah atau seperti apa Pak? Enggak, kerja plafon bagian interior. Saya spesialis masternya sana saya kalau boleh dibilang. Jadi kalau misalnya Bapak dapat kerjaan di sana, oh iya benar kemarin ada yang WA saya itu Pak. Malah saya berpikir gini Pak, tukang mau datang ke sini kerja. Waduh, sudah banyak tukang di sini. Tapi di sini dibutuhkan petani yang serius gitu. Tapi ternyata di balik skill Bapak sebagai apa? Sebagai yang ahli di bidang bangunan lah seperti itu ya. Ternyata juga memang mencintai dunia pertanian gitu Pak ya. Bapak kan petani, Bapak almarhum Bapak saya almarhum petani. Bapak. Dulu ini petani awalnya. Cuma petani apa padi di Demak sana kan. Baik. Sangat jarang Pak saya jumpai ada yang menghubungi saya dan benar-benar serius untuk mau membantu langsung datang ke tempat. Ini baru pertama kali Pak. Dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri sama saya. Ternyata dari video saya Pak Abdul jadikan sebagai referensi untuk datang untuk membantu warga di sini. Kalau menitipkan dana banyak Pak, tapi Bapak langsung terjun ke sini. Luar biasa. Bagaimana Pak? Apa yang Bapak harapkan untuk warga-warga petani dalam 5 tahun ke depan untuk warga di sini misalnya? Yakin kalau warga sini serius apa-apa, saya yakin berhasil. Masih bisa diolah tanah sini. Harapan masih bagus tanah sini. Tapi dengan kondisi kesulitan dolomit yang dialami oleh Pak Aris dan juga Pak Sarjoko dan lain-lainnya, itu yang menjadi hambatan mereka Pak. Bagaimana Pak kira-kira jalan keluar yang mungkin bisa menjadi pilihan untuk mereka ambil atau alternatif yang bisa mereka ambil supaya mereka bisa lepas dari masalah yang hampir setiap tahun menjadi masalah yang mereka hadapi? Itu saya sendiri bingung, kurang tahu Pak masalah itu. Belum ada Pak ya seperti kayak koneksi dengan warga. Saya belum tahu, masih belajar ini kan belum nyampe 3 bulan di sini. Donatur dari luar. Nah, kalau donatur mungkin ya nantilah saya usahakan lagi, siapa tahu bisa minta bantuan entah siapa kan. Ada yang minat lah, bekas-bekas anggota saya yang udah apa kan. Sedikit informasi Pak, harga dolomit di daerah Jawa Timur kalau nggak salah, sempat saya dapat informasi cuma 20.000. Ya, cuma 20.000. Ternyata sampai di Sepunggur berapa Pak harganya? Kurang kemarin berapa? 140 sampai di Sepunggur. Waduh, itu udah berkali-kali lipat itu ya. Ya, daripada bikin kapal sendiri Pak, berangkatin sendiri. Maksudnya itu jauh lebih bagus Pak. Maksudnya kalau misalnya, malah saya berpikir seperti itu Pak. Kita punya kapal sendiri, warga trans di sini kompak punya kapal sendiri, jadi bisa mengangkut hasil apa dolomit dari Jawa gitu kan? Iya, cuma ya itulah. Namanya ya semua pengen untung loh Pak. Lagian pun harga sayur kan lebih tinggi sini Pak. Iya. Wajar lah. Benar. Tapi kalau menurut saya masih bisa turun Pak harga dolomit itu kalau seandainya, karena ini kan tidak sekali kasih dolomit kemudian tanahnya kemudian netral terus. Ini bahkan tiap tanam rata-rata kasih dolomit terus. Tiap tanam. Pakai dulu. Kalau enggak sudahlah. Dan dosisnya berbeda dengan lahan normal gitu Pak ya. Apalagi kan pasang surutnya aktif di sini. Bawang peri itu gue dolomit gue mutiara ini. Sama ini biar nangkiri lemah gini. Selain di bantuan modal, motivasi seperti apa yang Bapak dapat dari Pak Dul sejauh ini? Ya. Kadang dikasih motivasi, ayo Pak, pasti bisa berhasil misalnya seperti itu. Iya, tergantung kembali modal intinya di sini Mas. Modal. Alhamdulillah Pak Dul bisa ngasih pinjaman kami modal kemarin kan. Ini loh Pak Aris, kalau mau jadi pinjem ya jadi. Masalahnya apa, kalau kita nggak pakai dolomit, nggak pakai mutiara, sudah nggak bisa ngomong. Alhamdulillah datangnya Pak Dul di Sepunggur, kami sangat terbantu gitu loh. Bukan kami baik-baikin, tidak, bukan kami pas dipinjemin, enggak. Kalau kita mah nggak ada dana pilapa dari Pak Dul kemarin, sudah nggak bisa ngomong. Alhamdulillah Pak Dul kasih pinjem kami kemarin, bisa beli mutiara, bisa beli pupuk, bisa beli granol, bisa beli dolomit. Kalau enggak coba aduh sudah. Baik.
Jadinya mudah-mudahan lah nanti siapapun yang lihat YouTube mungkin bisa tersentuh hatinya, bisa membantu petani-petani di Sebunggur lah. Contohnya kayak dolomit, granol. Itu sangat kami berharap, bagi orang tua sangat berharap bantuan itulah. Baik. Terima kasih banyak Pak Aris dan Pak Dul. Saya semakin semangat ini untuk bisa mengabarkan kondisi-kondisi di lokasi transmigrasi. Mungkin sedikit info nih Pak. Jadi ada salah satu warga, mohon maaf janda, bukan warga transmigrasi sebenarnya. Ya. Itu di daerah Kilo 57. Iya. Jauh, itu di pinggir hutan. Mungkin dari lahan, mungkin masalahnya bukan pada zat asam tanah, tapi masalahnya dia harus menghidupi 6 orang anaknya. Iya. Ketika saya posting video itu, kemudian goes viral atau kemudian ramai, dana yang masuk untuk beliau yang mungkin besok atau lusa saya antar itu sebesar 10 juta. Belum termasuk bibit yang nantinya akan dititipkan ke saya untuk saya antar ke sana. Itu dari warga Tanjung Selor. Jadi sekali lagi kekuatan dari sosial media ini Pak ya, untuk bisa saling mensupport. Iya, kami perlu itu aja lah, cuma kapur lah, kapur dolomit. Ya, jadi semoga juga didengarkan warga yang di sini yang mungkin saat ini dibutuhkan itu adalah kapur ya, atau dolomit ini ya. Iya, dolomit, mutiara itulah. Karena ternyata Bapak sebut kemarin 100, sekarang naik lagi tuh. Naik lagi. 140. 140. Aduh, luar biasa. Kami di sini benar-benar ya, selama 3 tahun ya maaf, kami belum pernah meninggalkan Sebunggur ataupun jadi kuli bangunan. Kami tetap di dalam. Itu kalau memang kita nggak tekun, nggak ulet, mungkin lah sudah pulang ke Jawa lah intinya. Tanya Pak Dul ini, malam kadang saya itu masih di kebun malam. Iya. Pak Badi itu tanya nih, Pak Badi nyangkol malam, tanya. Malam nyangkol Pak Badi. Tapi ya Pak, paling penting ini tetap jaga kesehatan Pak ya, karena kerja malam pasti udaranya dingin dan juga ini. Ya alhamdulillah kemarin Pak Dul ngasih pinjaman itu, wah ini kalau ndak ada sudah selesai. Masa di sini sekali tanam uang besar Pak ya? Iya, uang 5 juta buat ke Tanjung selesai 1 hari. Beli pupuk, beli sudah nggak ada. Aduh, bibit. Makanya mudah-mudahan yang lihat YouTube ini bisa terbuka lah hatinya, bisa nyepot orang-orang tran, khususnya orang-orang yang mau petani bener-bener disupport lah. Siapa tahu ada donatur dari manapun gitu Pak Dul ya. Iya. Baik, mungkin ada pertanyaan terakhir ini buat Pak Dul, karena ini sangat menarik bagi saya menonton YouTube Asian Survivor, kemudian tertarik untuk datang dan mensupport warga trans di sini. Tertarik untuk menjadi warga di sini, Pak, untuk ikut berkebun di sini, Pak. Ya, tertarik kali. Apalagi saya udah istilahnya pengen tenang kan masa tua. Keluarga gimana, Pak? Ada keluarga kah yang masih ada di sana? yang anak di Medan. Sudah besar juga ya? Udah besar, udah gadis-gadis. Oh gitu. Jadi Bapak bisa mensupport dari sinilah ya? Iya. Ada rencana mereka untuk datang juga, Pak? Paling nanti kalau udah Selesai liburan pandemi. lulus kuliahnya saya suruh kemari. Mungkin saya wisudanya nggak bisa datang nanti kan. Waktu udah liburannya kemari anak-anak. Nanti juga mau saya bantu Thomas. Mudah-mudahan kan informasi kemarin dari Dinas Transmigrasi 2022 tahu tanggalnya berapa, bulannya berapa kami nggak bisa menjawab. Depan belakang itu kan dibuka teran. Belakang hutan itu kan. Mungkin kami bisa membantu Pak Dul lah gimana caranya nyisipin orang satu kan. Dia punya tanah sendiri di sini gitu loh. Rasanya apa? Atau mengisi slot yang kosong kan banyak tuh, Pak. Iya. Tergantung kebijakan dari kementerian lagi kan, daripada ini. Asal jangan tanahnya Pak Petruk. Pulang ke Jawa langsung datengin siapa dinas apa. Iya, betul. Ada program 2022. Iya, jadi minta jatah entah apa, kalau enggak ya apa. Iya. Saya beli pun enggak apa-apa. Kalau memang udah warga sini terima saya, ya saya rencana memang mau apa kan. Cari-cari lahan meskipun sedikit, cari lahan sini. Jadi warga sini suruh nyari lahan di sini. Rasanya apa? Ya kalau dipikir Pak Dul itu lebih dari cukup ya. Contohnya kami juga dipinjemin uang kalau dia memang nggak pengen hidup tenang, hidup bermasyarakat tenang di sini kan nggak mungkin mau nanam saham di sini kan. Oke, baik Sobat Survivor, ini obrolan semakin menarik, namun kita masih akan meliput warga-warga yang lain. Kita sekali lagi terima kasih banyak Pak Dul sudah ada kesempatan untuk ngobrol. Setelah ini mau lanjut ngapain ini Pak Dul? Mau di matun ini kan besok sawit. Dia kan punya jadwal kalau minggu cuma bersihin rumput. Oh gitu. Ini memang harus terjadwal. Kalau perlu ada catatan pengeluaran dan pemasukan Pak ya. Ini rencana nanti sawit sendok, habis sawit sendok baru seledri, paranet. Udah beli paranetnya. Oke. Tinggal apa Menanam pasang seledri kan rencananya. Wah, luar seledri, biasa. paranet, nanti sayurnya pindah belah sana sayur.
yang dekat rumah enak air. Ya. Baik Sobat Survivor, ini luar biasa. Sangat indah melihat suasana sore seperti ini, tanaman hijau, dan ini tentunya untuk mensupport warga Kalimantan Utara, khususnya di ibu kota Kaltara, dan bukan tidak mungkin juga sampai ke kota Tarakan dan juga daerah-daerah kota-kota lain yang ada di Kalimantan Utara. Terus support YouTube channel Asian Survivor. Kita akan terus membagikan hal-hal positif melalui channel ini. Dan sekali lagi penghargaan yang besar buat Pak Dul yang sudah mensupport warga-warga trans, dan juga warga-warga di luar sana yang mensupport kita melalui menonton channel ini. Dengan demikian juga ada sedikit dana AdSense yang sudah kita bagikan kepada Pak Kasman dan juga Pak Aris hari ini. Dan kita akan lanjutkan ke Pak siapa tadi? Mitro. Pak Mitro. Baik, kita ke sana boleh Pak? Iya. Makasih banyak ya sekali lagi Pak Dul. Iya, monggo. Oke.